Nahwu yang kedua, kemudian nanti kita bagaimana membaca dan menerjemahkan, karena menerjemahkan teks juga itu ada ilmunya. Dan terakhir ini yang sebenarnya apa namanya dasar saja, itu balaghah, yaitu bagaimana kita mengenali Al-Quran sih lebih tepatnya, atau kalamnya Arab secara umum, itu dari sisi ilmu balaghah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gambaran ternyata rantai tangganya itu banyak, memang demikian ya dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang kita ada di sini ya, kita ada di nomor 1 di tanggal 10 Ramadan. Nah, ini adalah isinya ya. Nanti kita akan lihat di pertemuan pertama ini kurang lebih setengah jam. Saya mau coba bahas tentang pokoknya mengen-mengenin aja lah ya. Jadi yang udah belajar diterusin belajarnya, yang belum tahu segera cari kelas ya, baik online atau offline di dekat rumah, atau mungkin nanti suatu saat BDI akan ngadain. Intinya malu kita sebagai seorang muslim kalau tidak berkenalan dengan bahasa Arab. Nah, keluar dari kelas ini atau pertemuan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan setidaknya 6 poin ini ya. Nanti mulai dari, kalau ditanya kenapa sih Al-Quran itu nggak pakai bahasa Persia ya, atau Al-Quran itu nggak pakai bahasa Romawi gitu kan, padahal itu bahasanya juga cukup kuno. Kemudian kita lihat juga dari sisi bahasa Arab itu ternyata ada sudut-sudut mukjizat yang terlihat sekali dalam Al-Quran, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah nomor 6 ya. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini atau keluar dari kelas ini muncul rasa penasaran ya, muncul rasa penasaran. Nanti materinya akan saya share. Nah, ini lingkup diskusi kita 30 menit ke depan. Jadi nanti kita akan lihat supaya kita kenal, ya, tak kenal maka tak sayang terhadap bahasa Arab ini. Kita lihat bagaimana keindahan dari bahasa Arab ini, terus kenapa kita penting ya belajar bahasa Arab. Nanti kita kasih contohnya sedikit. Dan ini yang paling penting, mudah-mudahan bisa dibawa pulang atau seenggaknya memberikan gambaran tangga belajar bahasa Arab itu. Kalau ditanya mau pakai buku apa, saran saya tetap harus pakai guru ya. Adapun misalnya kita membaca secara otodidak, itu tentunya buat murojaah boleh lah ya, atau memperbanyak knowledge, pengetahuan boleh, tapi tetap clue-nya itu harus dengan guru. Apalagi ketika kita baca teks gundul, itu harus kayak apa namanya, tahsin gitu ya, harus talaki gitu ya, karena harus dibenerin langsung. Harus dibenerin. Nanti kita lihat bukunya apa saja. Nah, ini alasan setidaknya 4 ya. Jadi bahasa Arab itu paling tua. Karena sepakat bahwasanya di surga itu, para penghuni surga itu menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kondisinya waktu itu Nabi Adam alaihissalam ya, setelah kita tahu sama-sama kejadian Nabi Adam diturunkan ya ke dunia, tentunya dengan bahasa bawaannya dari bahasa surga. Kemudian wa'allama Adam al-asma'al kullaha ya, dan Allah ajarkan Nabi Adam itu semua nama, nanti pakai bahasa Arab. Dan ini adalah satu konsensus di ahli bahasa. Kalau kita buka kamus terbesar itu kan bahasa Arab ya, sampai 9 jilid ya. Dan itu Arab ke Arab kadang isinya ya. Bayangin 9 jilid, bukan Indonesia Inggris ya, tetapi Arab ke Arab. Dan satu kata per kata itu biasanya suka dibikin seminar, konferensi oleh ahli bahasa. Misalnya dikatakan table gitu ya. Ini table tuh apa? Apakah serapan, apakah asli, kan terus kan apa namanya, secara logika itu harus menemukan satu titik yang akhirnya dia berhenti. Oh, orang lihat ini namanya table. Begitulah pembentukan bahasa. Dan pada akhirnya nanti yang menciptakan atau mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita runut ya, terus ya. Makanya nanti akan bingung kalau memang dulunya bahasa Arab, kok bisa ada bahasa yang lain. Nah, itu pembahasan yang lain yang akan dibahas di ilmu semantik ya. Nah, kemudian paling banyak kosakata. Kalau kita mau apa namanya, satu agama yang sempurna, Islam diturunkan dengan Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir, ingin menyampaikan satu apa namanya,
bentuk pokok pikiran yang tidak terdistorsi, tentunya kita harus memerlukan kosakata yang banyak pilihannya. Nah, sementara ini klasemen pertama masih dipegang oleh bahasa Arab. Dan juga ini yang nggak ada kadangkala di bahasa lain itu agak kurang banyak. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan keempat. Dan satu lagi keindahan. Mungkin indahnya di mana belum kebayang karena memang kita harus belajar dulu baru kita tahu dalemannya. Nah, ini contohnya. Misal kita di bahasa Arab, cahaya, nur, itu punya sinonim sampai 21. Gelap, bukan Indonesia gelap ya, tapi punya sinonim 52. Kemudian awan, hujan, bahkan air ya, alma, itu bisa sampai 1700 kalau kita cari di kamus sinonim ya, muradif ya. Dan kita ngomongin kuda itu nggak cuma horse, kalau di bahasa ini cuma satu. Tapi kudanya sekumpulan, kudanya jantan, kuda betina, anak kuda jantan, itu bahasanya tuh beda-beda. Jadi kan nggak ada bahasa yang sedemikian mendiferensiasi satu kata terhadap kondisi barang yang sama mungkin ya. Dan itu perlu ya buat Al-Quran itu menyampaikan makna yang presisi ya, makna yang presisi. Ini salah satu contoh. Kemudian waktu kita tahunya duha ya. Kemudian tadi zuhur, sebelum zuhur itu zawal. Jadi kalau kita nggak boleh sholat pas banget matahari itu di bayangan tuh nol, nggak ada, harus geser sedikit baru masuk zuhur dan seterusnya. Jadi waktu saja, kalau kita bilangnya kalau bahasa Indonesia apa? Agak-agak miskin kan ya. Sore hari, pagi hari, menjelang sore, maghrib ya. Jadi waktu ya bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian bagaimana suara hewan itu dia punya perbendaharaan kata yang begitu banyak. Nah ini kan sudah modal, makanya kosakata bahasa Arab itu banyak sekali. Kamus itu Lisanul Arab itu tadi saya bilang 9 jilid, satu jilidnya mungkin segini ya. Dan itu Arab to Arab gitu ya, Arab to Arab. Jadi sangat banyak sekali perbendaharaannya. Ngomong-ngomong tentang cinta ya, dari yang paling lemah hubungan ikatan semata suka sama suka itu namanya al-alaqah. Al-alaq itu kan kayak ini ya, terpaut. Kemudian naik irodah. Kemudian asobah. Ini sama, ini cinta, cuman beda ya. Al-gharam. Di surat Al-Furqan innaha adzabaha kana gharama. Gharam itu artinya kerinduan yang menyala-nyala. Ternyata kok cinta? Iya, neraka itu cinta sama penghuni nerakanya gitu. Saking cintanya itu maka azab neraka itu dikatakan goroma. Karena dia itu senantiasa setia sama penghuninya, nggak mau dilepas. Ngerti kan? Dan itu datang dalam ayat innaha adzabaha ya kana goroma. Jadi azab neraka itu sangat cinta sama penghuninya. Jadi betapa mengerikannya ya. Tapi ini punya kosakata sendiri dalam bahasa Arab. Cinta yang kayak begitu tuh namanya al-gharam. Kemudian naik lagi, mungkin pernah dengar al-wadad, asyaghob, al-ishq ya. Ini namanya cinta buta kalau terjemah enak ya. Kalau di bahasa Indonesia itu al-ishq ya. Jadi karena dia saking cinta tuh berdampak pada dirinya. Misalnya orang yang cinta buta kemudian dia putus ya. Maka dia nggak mau makan. Nah itu namanya ishq. Berarti cintanya itu udah sangat-sangat tapi memberikan dampak positif negatif kepada orang yang mengalami cinta ini. Di bahasa Indonesia apa? Cinta aja kan, paling nggak cinta buta, cinta mati gitu ya. Ditambahin kata adjektif yang lain. Tapi di bahasa Arab enggak. Itu al-ishq. Kemudian, nah ini kita sering dengar ya, at-ta'abbud. At-ta'abbud itu beribadah kepada zat yang Allah ya, sang khalik kita itu dilandaskan rasa cinta dan itu punya kosakata sendiri namanya at-ta'abbud. Al-Khullah, Khalilullah. Siapa? Cuma Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dua ya, hanya dua. Ini cinta yang paling tinggi, yang paling rendahnya al-alaqah. Yang paling rendahnya adalah al-alaqah. Sampai sini kebayang ya, begitu banyaknya kosakata dalam bahasa Arab sehingga memang bahasa Arab dipilih untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa Al-Qur'an. Nah, sekarang ini ada statistik apa bahasa yang paling susah dipelajari
di dunia ini, ya di dunia ini. Kata mereka itu yang paling gampang. Saya belum pernah sih belajar bahasa ini. Katanya ini ya, Spanyol, Portugis, ya, Netherlands, ya, Afrika dan seterusnya. Level kedua, medium. Katanya ini ya. Ini statistik, nanti di akhir ada source-nya. Ini bisa dilihat. Ya, Rusia. Oh, susah tuh ya. Mungkin bagi orang yang kuliah di sastra Rusia mungkin gampang. Turki ya, Serbia, Thailand. Dan terakhir hard. Ternyata bahasa Arab termasuk yang hard. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian merasa belajar bahasa Arab itu agak-agak susah, ya memang begitu keadaannya. Jadi kita sampaikan yang pahit-pahitnya dulu, tapi jangan putus semangat terlebih dahulu karena Al-Arabiyah, Lughatul Arab, ini di sini memang Egypt ya, tapi secara umum ini disandingkan dengan Cina, Korea dan Jepang. Kebayang kan kalau Cina, Korea, Jepang susahnya di mana? Di kanjinya lah ya. Kalau ini kan huruf hijaiyah. Tapi di sisi lain ya, di sini kita lihat ya, native speaker-nya itu memang paling banyak di Cina karena negerinya memang besar ya. Nah, tapi di sini meskipun bahasa Arab itu dikatakan susah, lagi-lagi ini adalah statistika terhadap orang Inggris, bukan orang Indonesia. Jadi bersyukur buat kita yang orang Indonesia, karena saya agak ketukar, kalau nggak 40-60%, saya waktu itu sempat baca di salah satu buku semantik di Arabik, itu memang bahasa Indonesia rata-rata serapan dari bahasa Arab. Jadi kita udah punya 40 atau 60 mufradat sebenarnya. Tinggal diasah aja. Nikah, ijazah, iklan, ya, masjid, musola, sujud, sabar, syukur, ya. Itu semuanya adalah serapan dari bahasa Arab. Nah, dari sini diketahui bahwasanya kategori hard itu baru bisa mahir kalau kita udah selesai 2.200 jam. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian udah belajar bahasa Arab berapa jam? Selama mungkin dari SMA-nya kah, atau baru-baru ini kenalan gitu ya? Atau 1,7 tahun atau 88 week tanpa berhenti ya tentunya. Karena ini kan class hour ya, jam belajar. Kita ini cuma berapa menit ya? Tanggal apa dihitung. Jadi kurang lebih kalau diestimasi itu 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Jadi terus ya pasti mabok lah ya belajar. Ya, tentunya ini hasil dari materi, dari kelancaran ya, dan semua aspek tentunya, membaca, menulis, mendengarkan. Kita perlu waktu kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian tadi ya, nah ini kita banyak terbantu dengan kosakata yang di bahasa Indonesia udah ada sebenarnya. Musyawarah, ijazah, ya dari kata ajazah. I'lan, iklan itu dari i'lan. Nikah tentulah, syukur, sabar, ya itu udah jelas dari bahasa Arab. Tapi ingat bahwasanya kata Allah Taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an. Ini janji ya. Ini janji dan ini lafaznya adalah lafaz berita. Dalam Al-Qur'an kalau lafaz berita itu nggak bisa nggak bisa diralat ya. Seperti misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka ya Abu Lahab. Itu kalau Abu Lahabnya lagi iseng ya, dan dia pura-pura jadi muslim aja, maka Al-Qur'an batal. Tapi ternyata nggak ada tuh, kita temukan mau yang dari riwayat dari orang musyrik sendiri atau dari para sahabat, nggak ada tuh ceritanya Abu Lahab itu pura-pura masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam dan tersebar bahwa Abu Lahab pernah Islam, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang kalimatnya itu adalah berita, itu pasti hancur ya, pasti terbantahkan. Sedangkan namanya kalimat berita itu dalam Al-Quran nggak bisa dinasakh ya, tidak bisa dinasakh mansukh. Pernah dengar ya, nasakh mansukh itu adalah ayatnya itu diganti dengan yang lebih baik atau dihapus atau dihilangkan dari hafalan para sahabat dan seterusnya. Nah, jadi itu pembahasan yang lain. Tapi di sini Allah sudah berjanji bahwasanya Al-Quran mudah. Nah, kalau Al-Quran mudah, gak mungkinlah bahasa Arab susah ya. Pasti mudah. Pasti masalahnya itu mungkin ada di kita, atau kita kurang berdoa ya, kita kurang memohon pertolongan kepada Allah untuk mempelajari
bahasa yang indah ini. Nah, sekarang kita lihat keindahan bahasa Al-Quran. Misalnya, kita pernah dengar kata nikmah. Nikmah itu apa? Nikmat. Keseleo aja satu huruf, jadi nikmah artinya sengsara. Unik gak tuh? Ganti huruf satu, maknanya itu langsung negasi ya. Jadi tadinya nikmat jadi nikmah. Ajilah ya, artinya segera. Ainnya jadi hamzah ya, jadilah tunda, tertunda. Jadi ada dua kata yang kalau satu hurufnya beda, langsung maknanya tuh langsung cross, ya kan? Qadim, qadim ya. Dengan qadim artinya dulu. Kalau qadim yang akan datang. Ini ketambahan apa? Ketukar ini aja kan? Ya sama alif. Mukhtalif sama mukhtalif. Ya, kha dengan hamzah. Ini kalau mukhtalif dari ikhtalafa yakhtalifu artinya berbeda, mukhtalif artinya bersatu. Ya, jadi ini agak unik dan masih banyak contoh yang lain. Ada juga di bahasa Arab. Ini kalau pernah kenal hadis Jibril ya tentang apa namanya, tolong ajarkan kepadaku ya tentang Islam, iman dan ihsan, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang kalau dia ketemu dalam satu konteks maknanya sama. Makanya biasa disebut atau diistilahkan idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Jadi kalau dia ketemu barengan maknanya sama, tapi kalau dia berpisah dia punya makna yang berbeda. Contoh misalnya di sini ada iman dan Islam. Kalau di hadis Jibril ketemu ya bersama, maka dia punya makna yang beda-beda. Islam itu maknanya amalan lahiriah, iman maknanya amalan batin. Sama juga fakir miskin ya. Di Al-Qur'an ketika dia barengan bertemu, maka miskin punya makna lain, fakir punya makna lain. Kemudian albir wa taqwa itu juga sama. Itu kadang kalau ketemu bersamaan dia punya makna lain, tapi kalau bersendirian maknanya sama. Contoh yang bersendirian maknanya sama itu misalnya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah awal juz 2. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Kalau kita buka tafsir, iman di situ harusnya apa? Amalan batin kan? Tapi kalau kita buka tafsir, iman itu adalah sholat. Karena itu peristiwanya tentang pergeseran kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kan bingung, loh sholat yang kemarin gimana? Batal apa nggak diterima pas madhab sana gitu ya? Sekarang berbalik gitu kan? Nah itu dijawab sama Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan sia-siakan iman kalian alias sholat. Ya, sholat. Jadi iman di situ maknanya mencakup sholat juga. Nah itu idza iftaraqa ijtama'a. Jadi ada dua kata yang kalau kepisah tuh bersatu, kalau bersatu maknanya terpisah. Unik ya. Ini salah dikit aja baca, maka maknanya langsung jauh. Ini sedikit pembahasan tajwid. Dan ini fatal. Kalau ada imam bacanya kurang tasydid, dan tasydid di Al-Fatihah itu ada 14 tasydid, itu kalau di mazhab Syafi'i itu sholatnya tidak sah. Hitung tasdidnya di Al-Fatihah itu 14. Sini ada tasdid ya, bacanya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid itu maknanya hurufnya double. Iya itu berarti ya sukun sama ya berharokat. Di merge ya, jadi iya. Berarti harus dibaca iya. Kalau kita bacanya nggak tasdid, kita ngilangin huruf kan? Iya-nya kita buang. Qadarullah ada maknanya dalam bahasa Arab. Kalau iya itu hanya ya ka kepadamu, tapi kalau tasdidnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kebetulan nih lagi apes, iya itu ada maknanya, artinya cahaya matahari. Kira-kira kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Kepada cahaya mataharimu na'budu wa yang salah. Wa iyyaka nasta'in. Berarti kepada cahaya mataharimu kami memohon pertolongan. Salah baca, beda, jauh, bertentangan ya.
Mau azan, Allahu Akbar, kita panjangin. Allahu Akbar. Ini jadi ada huruf istifham, nanya. Tadinya Allah Maha Besar, tapi kalau dipanjangin, seolah-olah Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Itu kalau dipanjangin ya. Kalau dipanjangin, maka memang harus hati-hati ya. Dan ini nggak ada bahasa yang bisa sedetail ini. Nah ini kalau udah pertemuan besok nih ya, Nahu mungkin akan lebih clear ya kalau balik lagi ke slide ini. Ini bisa dibaca macam-macam ya dari sisi harokat ya. Bisa dibaca la ta'kulus samaka wa tashrabul laban. Tapi nanti saya balik lagi ya, izin nanti pas kita latihan baca pertemuan keempat ya, membaca teks gundul supaya takutnya agak roaming. Tapi di sini saya mau menunjukkan ketika harokat dibaca lain, alabana, alabanu, alabani, itu bisa merubah makna. Dan ini rasanya mungkin hampir tidak ada ya yang bisa sedetail ini dari sisi bahasa di dunia ini. Nah, ada yang pernah dengar ini? Afwan jidan kan ya? Afwan akhi gitu, atau afwan jidan akhi. Nah, itu benar kan sih sebenarnya? Afwan jidan akhi itu? Ternyata enggak. Buat kau tahu, makanya belajar bahasa Arab ya. Karena afwan dan jidan ini dua-duanya adalah maf'ul mutlak. Nanti kita akan kenalan di nahwu. Jadi sebenarnya cukup satu aja, afwan, udah selesai. Afwan akhi gitu. Dan kita kan kalau dulu tuh bercandanya itu kalau orang bahasa Arabnya anak gontor gitu kan, torik-torik sobahan, jalan-jalan pagi. Padahal bukan itu ya. Dan torik-torik kan jalan gitu, torik-torik sobahan, jalan-jalan. Bukan, jadi mungkin kecampur. Dan kadang di sini itu yang sepengetahuan saya yang bahasa Arabnya itu mirip-mirip fushanya bagus itu, bahkan Lipia juga kalah, itu teman-teman di Aroyan ya, di Sukabumi itu banyak yang menguji dari kalangan syaikh ya, dengan cara uslub mereka berbicara gitu ya. Nah, ini apa? Ini Al-Quran ya. Dulu seperti ini gambarannya. Belum ada harokat, belum ada titik. Ini bukan titik ya, ini adalah tanda nuqtoh. Belum ada hamzah. Hamzah itu baru datang abad kedua Hijriah. Hamzah itu baru datang 2 Hijriah. Ya, dulu belum ada di pelepah kurma itu ya. Siapa bisa baca? Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Bisa nggak bahasa kalau nggak ada titiknya? Ya, amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Oh, berarti udah jago nih. Titik aja nggak ada udah bisa baca ya. Masya Allah. Apa ya? Ya, ini gambaran. Sebenarnya gambarannya tuh kayak kita kalau nerima SMS, kemudian huruf vokalnya dibuang gitu kan. Orang Indonesia kan tahu misalnya SY saya gitu kan. Nanti saya kasih contoh. Tapi kurang lebih yang dirasakan oleh para sahabat ketika melihat ini, ya mereka udah pasti lah. Tapi masalahnya bukan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi orang-orang setelahnya ketika orang Islam itu berasimilasi ya dengan Persia. Persia itu bukan Arab, ya. Kemudian nikah, nyebar terus sampai Asia dan lain-lain, yang bukan mereka sebutnya apa? Kita ini orang ajam. Ya, ajam itu non Arab, yang akan kerepotan ya kalau nggak dikasih titik. Dan itu bagian dari ilmu bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, nggak ada yang bisa bikin Al-Quran dengan bahasa yang sangat mulia ini. Ditantang bikin 10 semisal Al-Quran nggak bisa. 10 surat saja nggak bisa. Bisurah juga nggak bisa. Bahkan Alif Lam Mim Hamim, Yasin, Toha itu nggak bisa tuh bikin kayak gitu. Huruf-huruf muqatta'ah. Itu nggak bisa ditiru-tiru oleh mereka. Ada yang coba meniru, tapi kita lihat. Ini surat apa nih? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Ada nggak surat ini? Nggak ada ya. Ini surat bikinan dari yang namanya Nabi palsu ya, yang waktu itu masih hidup di zaman Abu Bakar ya. Namanya itu Musailimah. Ya, namanya Musailimah. Jangan salah baca. Sebagian ulama bilang siapa yang baca Musailamah maka dia lebih berdusta daripada Musailimah. Jadi jangan salah baca ya. Itu Musailimah. Nah, ini
mau coba-coba kayak surat apa? Ya kan kita alfil kita nggak kayak gini kan? Ya dia mau iramanya boleh lah, mau coba bikin si nabi palsu ini. Tapi lihat maknanya. Apa faedahnya? Gajah. Apa itu gajah? Al-Qaryah. Wama adraka mal Qaryah. Mau ngikutin itu kan ya? Tapi nggak enak lah. Ada surat kodok juga ya. Lihat di Fajib ya. Dan seterusnya. Dan nggak make sense lah. Apalagi buat orang-orang Arab kalau ketemu ada yang mau bikin surat kayak Al-Quran. Nah, ini tadi gambarannya. Saya agak cepat saja bagian ini. Nah, jadi ini gambaran Al-Quran. Ini namanya tadi ya. Waktu tanda baca itu kayak gini nih. Ya, jadi fathah itu kalau sekarang kan udah begini kan? Ini nih, dulu tuh kayak gini. Ya, titik di atas, ya. Domah itu titik di depan. Kasroh itu titik di bawah. Tanwin itu 2 titik. Sekarang gimana kalau Al-Quran kita masih kayak gini? Dan ini terus berkembang. Ya. Ilmu tentang tanda baca itu namanya ilmu dhabt, dan ini adalah ijtihad. Jadi terus berkembang. Bahkan nanti kita kenal dengan mushaf tadi apa namanya Madinah dan lain-lain. Tapi kalau ininya, ini yang hitamnya, batang tubuh Al-Quran itu adalah wahyu. Ya, jadi sifatnya taufiqi. Jadi batang tubuh atau disebut rasem itu memang Nabi Muhammad SAW itu diajarkan bacaannya, hafal dan juga tulisannya. Makanya ketika pengumpulan Al-Quran itu harus dengan 2 cara. Dipanggil yang hafal plus juga ada teksnya. Terus dikumpulin sampai kita Al-Quran yang sekarang. Ya, sampai ke Al-Quran kita sekarang itu harus ada 2. Jadi ada panitianya waktu itu di zaman Utsman. Nah, ini jadi ada ilmu rasem, ilmu dhabt. Nah, ini bacanya apa? Saya ke sana sebentar lagi, kamu tolong tunggu di sana ya, bisa kan? Ya orang Indonesia, ya kalau orang yang lain baca nggak usah bisa, sama. Kurang lebih kayak gitu. Meskipun teksnya tadi nggak ada titiknya, kalau udah hafal, emang bahasa hari-hari pasti bisa bacanya. Ini ada satu kisah. Ini Abul Aswad Ad-Duali itu dulu pakar bahasa Arab. Kemudian dia jalan-jalan sama putrinya. Dia bilang begini, ma ajmalus sama, katanya ya. Ma ajmalus samai. Dia pengennya tuh nanya begini, apa yang paling indah di langit? Itu kan, nanya ke bapaknya. Dia bacanya gimana? Ma ajmalus samai. Gitu harakatnya ya. Ya kata bapaknya dijawab, Nujumuha, yang di langit itu yang indah bintang-bintangnya. Kemudian putrinya berkata, enggak, saya bukan nanya, saya itu maksudnya kagum. Oh, betapa indah langit ini. Oh, kamu itu maksudnya gitu. Ini anak apa? Anaknya pakar bahasa Arab salah ngomong. Ya, salah ngomong dari sisi i'rab. Kemudian dibenerin lah. Harusnya kamu bacanya begini. Kalau uslubnya ta'ajub, bacanya ma ajmalas sama a. Jadi kalau dibaca a berarti ma ajmalas sama a, betapa indah langit itu. Tapi kalau ma ajmalus samai, apa yang paling indah di langit? Nah, ganti harokat beda ya, beda makna. Nah, jadi fontnya boleh sama ya, tapi cara bacanya beda. Fontnya boleh sama, nggak ada harokat, tapi cara bacanya beda cara baca, beda makna. Ya, dan ini mudah-mudahan semakin kita penasaran ya dengan bahasa Arab. Nah, sekarang kita sebagai pekerja tentunya perlu ya, kadang kita belajar pun sisa-sisa waktu luang, tapi nggak apa-apa, kita berkaca kepada Imam Abu Hanifah. Beliau itu saudagar kaya, pekerja, dan juga kita tahu dia adalah imam madhab. Tapi bisa dibaca sendiri bahwasanya beliau memang meluangkan waktu ya. Jadi kita harus setting goal kita minimal 2028 ya, saat itu mau habis misalnya, kita harus jago bahasa Arab gitu ya, kita setting goal. Kemudian kita belajar bahasa Arab itu bukan gaya-gayaan, tapi kita memang supaya bisa paham Al-Quran ya. Jadi kita mengharap niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus berdoa sama kayak orang belajar ya. Kita tuh perlu pertolongan Allah ya, jangan sampai kita mengandalkan kemampuan otak kita. Saya aja bahasa Rusia bisa, bahasa Inggris bisa, masa bahasa Arab nggak bisa, kayak gitu. Kita harus tetap minta hidayah dan disiplin.
Yang ikut program online biasanya kadang putus di tengah jalan. Yang ikut program offline kadang gurunya yang datang sendirian daripada muridnya. Ya. Jadi intinya disiplin lah. Kalau pelajaran Sabtu adalah pembelajaran yang paling jamaahnya nggak banyak inilah, nggak banyak hadir. Ya. Tapi ingat surat Fussilat, Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, kalau Al-Quran itu turun dengan bahasa ajam, ya bukan bahasa Arab, orang musyrik itu pasti dia akan ngelak juga. Laqalu laula fussilat ayat. Tentu mereka mengatakan, kenapa sih nggak dijelasin dengan apa ayat-ayatnya itu? Intinya dia tuh ngejek apa namanya bahasa Arab itu kurang apa namanya ayat-ayat Al-Quran itu kok nggak bisa dijelasin. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, dalam kitab tafsirnya, seandainya Allah menjadikan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, tentu ya orang kafir juga ya, maka sungguh akan didustakan ya si Al-Quran ini. Jadi memang nggak ada bahasa lain yang bisa merepresentasikan makna kalamullah sampai kepada kita sebagai petunjuk kecuali bahasa Arab. Dan tentu mereka makin nggak beriman lagi. Orang Arab aja yang ya ini case-nya ya, dia orang-orang kafir musyrik aja nggak beriman, apalagi diturunkan dengan bahasa yang lebih rendah di bawahnya. Seperti itu. Terakhir, 2 menit, 3 menit. Nah, jadi ini saya coba rangkum, nanti saya share. Jadi ini yang nanti belajar mau di mana aja, ya mau pakai kitab apa aja. Tinggal setting goalnya aja. Kalau mau belajar percakapan mungkin bagus di Durusulughah atau Baina Yadaik ya. Sebagian tadi teman-teman udah ada yang belajar itu. Kalau mau lebih ke gramatika ya kita nanti baca tafsir, menghafal lebih mudah, mungkin lebih dalam di nahwu sorofnya dan balaghahnya. Nah ini salah satu contoh saja ya. Saya bagi beberapa tingkatan untuk belajar bahasa Arab. Nah yang pertama, ini fokus yang ini ya, fokus yang warna jingga. Jadi nanti teman-teman bisa cari program di luar sana atau dimanapun yang bisa memakai kitab ini ya. Jadi kalau nggak ada, nanti ini satu level dengan kitab yang sebelah. Bedanya apa? Bedanya kalau ini itu dia lebih apa namanya, lebih manusiawi lah susunannya. Tapi kalau ini kan karena pengarangnya apa namanya ulama di abad-abad sebelumnya, mungkin lebih inilah lebih susah gitu ya. Tapi sudah ada syarahnya. Kemudian nanti naik belajar sorofnya, nanti bisa dicari ya. Ada program-program yang menggunakan buku itu. Nah ini bukunya nih ya. Ada bukunya. Ini kalau misalnya mau cari, misalnya di Shopee ya, kalau mau beli ya. Ada yang lain. Nah ini orang Indonesia yang bikin. Atau mungkin sebagian juga kayaknya ada yang udah pernah belajar. Ini di nahunya, itu di sorofnya. Kalau nggak salah online programnya. Kemudian di level kedua nanti naik ya, nanti bisa padanannya dengan Durusulughah jilid 3 ya, kemudian jurumiyah yang lebih dalam lagi, kemudian ada Mulakhas Qawaidul Lughah, ini juga banyak programnya, bisa cari di Telegram. Syukur-syukur dekat rumah ada yang punya ada majelisnya. Kemudian yang 3 ini udah agak advance ya, ada di Muyasar, nanti bisa menyicipi Qatrun Nada ya. Itu kalau ada kesempatan. Kemudian nanti naik ke Jami'ud Durus. Tadi salah satu teman ada yang Alfiyah, maka bisa dilanjutkan. Dan terakhir ini ada di tingkat 3. Nah ini kalau ini yang di buku yang dipakai oleh teman-teman Lipia ya, yaitu Syarah Alfiyah. Dan bagian ini adalah kitab yang membahas tentang makna-makna huruf ya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu huruf ada sekitar 80-an dan di situ dibedah ya mana huruf yang kita kenal. Ya demikian, semoga bermanfaat. Ini referensinya. Semoga nanti bisa datang lagi di hari Rabu. Kita coba berkenalan dengan nahwu dan tidak ada tanya jawab ya mungkin ya. Atau titipan hadiah bentar ya, ada 2. Buat yang ini dulu, apa namanya, dari PDI ya. Pertanyaannya adalah apa ya? Tadi bahasa Arab itu dikategorikan bahasa
Yang easy, medium, apa hard? Kang Budi deh yang apa namanya? Dari dia. Rasain bukunya ini dari dia. Kemudian mungkin yang ahwatnya. Mukhtalifun, benar atau salah? Mukhtalifun itu asal katanya dari ikhtalafa. Benar atau salah? Lebih susah. Ya benar. Ya baik. Demikian, semoga bermanfaat materi hari ini. Ini sekilas tentang saya. Saya kebetulan S1 S2 di Syariah dan kebetulan juga tesis sama skripsi saya tentang bahasa Arab, dan mudah-mudahan